di tanah ay Jesus no partano batuari dolok pertahanan tai. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami beroleh kekuatan Tuhan menjalani hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkati Tuhan kami semua yang hendak mendengarkannya, supaya itu bisa kami masukkan ke dalam hati kami dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Sabtu tanggal 25 April 2026, yaitu yang ditulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang kedua. Demikian dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika dipakai kata kudus dalam Alkitab, ini hendak menyampaikan sebuah pesan bahwa kehidupan seorang manusia, kehidupan yang diciptakan, diselenggarakan oleh Tuhan, haruslah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi misalnya ketika dikatakan kamu harus hidup kudus, lalu kita bertanya, bagaimana semestinya saya memahami, memaknai kata kudus yang dimaksudkan di situ? Maka kudus yang mau disampaikan adalah, marilah pakai hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana supaya hidup ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan? Maka lakukanlah firman Allah, lakukanlah hukum Allah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan jiwamu. Besok hari Minggu kita akan masuk ke sebuah minggu yang diberi nama Jubilate. Bergembiralah hai seluruh bumi, dengan topik minggu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Jadi minggu Jubilate besok yang akan kita songsong Amang Inang, ini mau mengajak kita bersukacita sambil memuji-muji Tuhan. Bersukacita tidak hanya berhenti pada bagi diri kita sendiri, tidak hanya berhenti pada sorak-sorak tanpa tujuan, namun sorak-sorak kita, pujian kita adalah hanya untuk bagi nama Tuhan. Maka sebagai tanda memuji Tuhan, jagalah kekudusan hidup. Dan firman ini menegaskan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Maka sebaik apapun kita tidak boleh merasa lebih baik daripada Allah. Kadang yang menjadi kelemahan kita sebagai manusia adalah ketika kita pintar, ketika kita berbijaksana, ketika kita melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga orang lain mungkin menganggap kita ini hebat. Kita merasa seolah-olah semua itu karena kemampuan saya, karena memang saya layak, karena memang saya hebat. Padahal bukan seperti itu. Jika kita jatuh ke dalam pemahaman itu, maka bukan tidak mungkin kita juga akan jatuh pada pemahaman bahwa kita ini lebih baik daripada Tuhan. Padahal tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Oleh karena itu,
Katakanlah jika kita melakukan kebaikan, apa yang mendasarinya? Karena Tuhanlah yang memerintahkan. Kenapa saya mencintai sesama manusia? Karena Allah lebih dahulu mencintai saya. Jadi harus Allah itu ditempatkan menjadi subjek yang pertama, yang paling awal, yang tidak ada mendahuluinya. Sehingga segala sesuatu kebaikan, perbuatan apapun itu haruslah didasarkan pada pujian, penyembahan kepada Allah. Ketika kita datang ke gereja besok hari Minggu, apa yang mendorong kita? Bukan karena memang kita yang layak untuk datang ke hadapannya, tapi karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, sehingga saya didorong, dimotivasi untuk memuji, memuliakan nama Dia. Dan kitab 1 Samuel ini juga menyatakan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, istilah gunung batu dalam Perjanjian Lama ini menggambarkan tentang sosok Allah yang sebagai pelindung. Jadi di zaman itu, di zaman Alkitab, kalau orang sedang dalam keadaan berperang, maka tempat yang dianggap paling aman pada waktu itu adalah gunung batu. Gunung batu ini menjadi tempat perlindungan, sehingga siapapun orang yang berada di sana, dia merasa dilingkupi, dia merasa aman, tidak ada yang mampu menembus pertahanannya, sehingga dia diselamatkan, bahkan memenangkan peperangan. Namun ini adalah bahasa simbol yang mau mengatakan bahwa bahkan Tuhan melampaui gunung batu itu. Tuhan bisa melindungi kita dari mara bahaya apapun. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dalam segenap hidup kita. Khususnya kita tahu berita yang kita jumpai di media massa, media sosial, atau dimanapun itu, bahwa negara kita atau dunia secara umum sedang menghadapi krisis dalam banyak hal. Kita lihat peperangan masih belum selesai. Kita melihat pertumpahan darah itu menjadi hal yang biasa. Manusia saling bunuh-membunuh, saling mendahului kepentingannya sendiri. Kasih semakin dingin. Terkadang kita merasa situasi ini tidak lagi aman bagi kita. Kita hanya tinggal menunggu waktu kapan dunia ini akan terpecah belah. Namun namanginang firman ini memberikan sebuah kesegaran bagi kita, ketenangan hati, bahwa Tuhan adalah gunung batu, maka kita akan dilindungi, diayomi, sehingga kita merasa aman berada bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, jalanilah hidup kita masing-masing, andalkan Tuhan senantiasa, sebab siapapun orang yang mengandalkan Allah, dia pasti akan dimenangkan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyapa hidup kami, khususnya firman-Mu yang menyapa kami, memberitahu kepada kami bahwa Engkau adalah gunung batu yang kudus, di mana Engkau akan membuat kami merasa nyaman, merasa aman dari segala lika-liku dunia ini yang terkadang Tuhan tidak kami mengerti. Namun kami mau serahkan semua perjalanan hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berikanlah Tuhan kedamaian di dunia ini. Jauhkan peperangan, jauhkan konflik kepentingan, jauhkan kebencian Tuhan. Berikanlah kedamaian, supaya kiranya kami semua umat-Mu bisa bersukacita, sama seperti Minggu Jubilate yang esok akan kami rayakan, supaya kami bersorak-sorak, bersukacita, menaikkan pujian kami hanya kepada Tuhan. Ya Allah, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan Tuhan menjalani hidup kami. Biarkanlah Tuhan hidup kami ini adalah hidup yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.